Beli mobil enaknya cash atau kredit? Kembali lagi di channel YouTube Descartes. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lekat sama kehidupan kita semua. Entah itu kehidupan gua, kehidupan teman-teman yang nonton ini. Beli mobil enaknya cash atau kredit? Banyak yang bingung soal ini kan. Makanya kita akan bahas melalui segmen ini. Problem. Kita lihat kondisi dulu ya. Di problem ini gua mau ngangkat beberapa fakta yang sudah terjadi di lapangan. Data dari Gaikindo. Penjualan mobil tahun 2020 itu udah turun. Turunnya tuh drastis, 48%. Kenapa? Ya, kalian sudah tahu pastinya karena pandemi itu yang pertama. Gara-gara pandemi, ekonomi anjlok. Masyarakat tidak punya daya beli. Ya kan, daya belinya udah buat makan aja susah, bos. PHK banyak. Ya gimana mikirin mobil? Makanya penjualan mobil itu turun drastis. Bisnisnya terhambat akhirnya kan. Mau jual mobil, mau jual rumah, susah banget pas itu. Kalau kalian keliling di beberapa daerah, banyak sekali tulisan dijual. Entah itu ruko, entah itu rumah, entah itu mobil. Kemudian tahun ini, 2021, saat video ini di-take, lumayan. Penjualan mobil wholesale sudah mulai meningkat. Per Agustus kemarin ya, ini data yang ngomong. Menyebutkan bahwa pengiriman ke dealer itu udah naik lagi. 500.000 kendaraan. Artinya apa? Itu sudah melewati pencapaian tahun 2020. Jadi kita masih ada waktu. Kalau hitungannya Agustus, berarti kan September, Oktober, November, Desember penjualan ke dealer lebih daripada tahun 2020 guys. Artinya kenaikan ekonomi itu sudah mulai terasa, bahkan sampai ke penjualan mobil. Peningkatan menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memiliki daya beli, memiliki purchasing power yang bagus. Karena mereka sudah mau untuk membeli mobil. Ya fakta lagi bahwa masyarakat beli mobil dengan kredit juga makin banyak gitu kan. Sekarang titik utamanya, pertanyaannya adalah kalau kita sebagai seseorang yang sudah mendapat penghasilan lagi di masa pandemi ini, butuh nggak sih mobil? Terus kalau misalnya butuh, kalau misalnya ingin, kita belinya pakai apa? Cash atau kredit? So kita masuk ke substansinya. Tapi kita sepakati dulu nih ya. Mobil kita beli untuk konsumsi. Ya, konsumsi. Kecuali memang dibisniskan. Kalau yang nonton video ini adalah seorang pembisnis mobil dalam artian punya tempat untuk jual beli mobilnya atau untuk direntalkan, berbeda jenis nih. Concernnya untuk bisnis, tapi itu topik pembahasan lain. Pembahasan tentang bisnis plan, ya. Di sini kita ngomong mobil sebagai konsumsi. Ingat, aset bersifat konsumsi itu sama saja dengan aset yang bersifat produktif. Bukan berarti aset konsumtif lebih buruk daripada aset produktif. Menurut gua, mereka itu sama-sama berguna. Orang mengkonsumsi sesuatu membuat kita bahagia, akhirnya kita bahagia bisa memproduksi hal yang bagus. Berarti kan ada manfaatnya. Meskipun ya tidak secara nominal. Ya masa kita ngitung semuanya pakai uang. Semua butuh uang, tapi tidak semuanya perlu diukur dengan uang. Ya nggak sih? Kalau kita sudah sepakat bahwa mobil yang akan kita bahas di sini adalah aset untuk konsumtif, maka kita bisa lanjut nih pembahasannya. Semua orang memiliki alasan yang beda-beda. Ada yang sekarang alasan untuk beli mobilnya karena pas pandemi takut naik transportasi umum dan transportasi umum juga terbatas, itu make sense. No problem kalau kamu punya alasan seperti itu. Atau kelahiran anak, ya nggak masalah juga, karena kan kasihan jaga bayi, nggak masalah. Gua mengokekan kalau misalnya apapun alasannya, yang penting clear, kamu punya alasan yang jelas. Mungkin ada juga alasan mobilitas tinggi nih, tenang sudah ngitung biayanya, ya oke silakan. Atau kebutuhan orang tua sudah sepuh, perlu perawatan ke rumah sakit, harus punya kendaraan, bagus itu, nggak masalah. Bicara soal mobil juga, kebiasaan nih ya, ketika kita akan membeli kendaraan ini, menginginkan dari dana yang sudah disiapkan. Artinya gini, misal kita udah punya budget 100 juta, nah pas kita udah tahu budget 100 juta, kan browsing nih ya, browsing cari mobil, klik, kayaknya mahalan dikit, nggak masalah deh, 110 juta. Sekalian deh 120 juta. Padahal ya, aturannya
kita udah tahu berapa budget kita, maka maksimal yang kita beli tentu di bawah budget yang kita miliki. Jangan menormalisasi kata-kata sekalian. Ya nggak ada habisnya, kata-kata sekalian itu nggak ada habisnya. Kecuali kalian sultan. Kemudian, bicara soal cash atau kredit akan selalu disesuaikan dengan tingkat urgensi. Ingat, tingkat urgensi. Meskipun kecil kemungkinan orang akan meninggoy karena tidak punya mobil, tapi ya siapa tahu karena sakit atau semacamnya. Yang menjadi catatan adalah, kalau seperti yang tadi gue bilang, budgetnya 100, maka ini gue kasih rumus, katakanlah budget 100%, berarti 80% untuk jual belinya, untuk transaksinya. Sementara 20%-nya untuk apa? Untuk cadangan lain-lain. Jangan langsung dihabiskan semua. Kenapa? Karena lu butuh, misalnya kalau mobil second butuh diperiksa, butuh diperbaiki, butuh ganti nama, dan macam-macam. Jadi, kita punya budget berapa, yang dipakai bukan semuanya, apalagi berlebih, tetapi sedikit di bawah itu. Apalagi kamu suka modif, itu biaya lain-lain bisa membludak. How much money we will spend? Ketika memutuskannya, apakah kita udah beli mobil, terus bicara soal cash dan kredit, maka kita akan bertanya, berapa sih rupiah yang rela kita keluarkan? Gak perlu ngomong persentase bunga deh di sini soal cash dan kredit ini, nanti pada bingung. Biar simple, gue akan kasih contoh. Contoh real, tetapi ya gue samarkan mereknya. Misalnya kamu punya 300 juta rupiah, maka ada satu mobil second dengan harga 260 juta rupiah. Opsi pertama, kamu beli dengan harga 260 juta rupiah. Opsi kedua, ini ada tenor 60 bulan dengan angsuran 6,23 juta dengan DP 44 juta. Gua hitung-hitung berapa duit yang dikeluarkan, maka di opsi pertama langsung bayar cash 260, di opsi kedua total yang akan dikeluarkan adalah 417 juta. Lumayan. Apakah artinya tidak benar kalau kita membeli secara kredit? Nope, gua nggak akan bilang seperti itu. Balik lagi masalah urgensinya. Apakah ketika kita membeli mobil, kita bisa afford biaya pembeliannya? Harga mobilnya, tidak menggunakan kata-kata sekalian gitu. Yang kedua adalah, apakah kita bisa afford biaya maintenance-nya? Per bulan, per tahunnya, kita udah hitung belum? Kenapa gue mempertanyakan dua hal ini? Karena endingnya adalah cash flow yang aman. Kalau misalnya nggak aman, ya kita turun kelas. Biasanya mobil di harga ini yang kita incar, ternyata setelah dua pertanyaan tadi, kamu merasa bahwa cash flow-nya nggak aman. Berarti kita turunkan. Artinya merasionalisasi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Membeli mobil sah-sah aja. Apapun alasannya, itu yang pertama. Yang kedua, sisi rasionalisasi tetap harus jalan. Pada kondisi normal, maka disarankan untuk cash keras. Kondisi normal dalam artian kamu punya uangnya ya. Tidak disarankan kredit, meskipun alasannya ya duitnya bisa diputar untuk investasi. Tetapi menurut gua, kita tidak pas sekali menabrakkan kepastian bayar bunga dengan ketidakpastian mendapatkan return dari investasi. Itu udah clear. Kondisi yang non-normal tadi, yang bukan normal, maka kita bisa menjustify ya istilahnya ya. Bolehlah silakan kalian menggunakan kredit. Syaratnya dua hal. Tingkat urgensinya tinggi dan yakin cash flow di masa mendatang aman. Kenapa? Karena dengan dua syarat ini, maka gue bisa memastikan bahwa kamu sudah memikirkan berapa uang yang akan dibayarkan nanti sampai akhir periode, bagaimana kamu mencari uang di tahun-tahun mendatang. So, kesimpulan dari video ini adalah, kamu sudah tahu mana pilihan kamu sudah menghitung mana konsekuensinya, sekarang tinggal kamu yang eksekusi. Selamat menikmati mobil kamu. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.